kasus 1 bagian 1, kita tahu deskripsi masalahnya adalah Anda akan melakukan perjalanan sejauh 148 km. Konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi yaitu CJ, J per 14 ditambah 0,02 J, di mana CJ adalah konsumsi bahan bakar dengan satuan liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Pertanyaan yang A, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Kita tahu fungsi persamaan CJ adalah J per 14 ditambah 0,02 J, di mana J-nya diketahui dalam soal yaitu 148 km. Jadi, kita tinggal substitusikan ke fungsi persamaan menjadi 148 dibagi 14 ditambah 0,02 dikali 148 yang menghasilkan 13,531. Jadi, konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km adalah sebanyak 13,531 liter. Yang B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Kita tahu fungsi linear hampiran di sekitar titik A sama dengan 140 adalah LJ CA ditambah C aksen A dikali J dikurang A. Jadi langkah yang pertama kita hitung dulu CA di mana A-nya adalah 140. Ini caranya sama dengan yang A, kita langsung substitusikan angka 140 ke fungsi persamaan menjadi 140 dibagi 14 ditambah 0,02 dikali 140 yang hasilnya adalah 12,8. Langkah kedua yaitu kita menghitung C aksen A. Kita tahu C aksen A adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi fungsi CJ J per 14 ditambah 0,02 J kita turunkan ke turunan pertama yang menghasilkan 1 per 14 ditambah 0,02 yang hasilnya adalah 16 per 175. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi linear hampiran. CA nya adalah 12,8 ditambah C aksen A nya adalah 16 per 175, kemudian dikali J nya adalah 148 dan dikurang serat A nya adalah 140, dimana hasilnya adalah 13,531. Jadi, untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km menggunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 adalah 13,531 liter. Hasil hampiran linear ini sangat dekat dengan nilai eksak karena fungsi CJ adalah fungsi yang linear. Saya akan melanjutkan pengerjaan studi ke-1 pada bagian 1, lebih tepatnya poin C. Pada poin ini akan dicari selisih error dari nilai eksak dan nilai hampiran. Pada poin A tadi telah diketahui nilai eksaknya adalah 13,531 dan nilai hampirannya adalah 13,531. Pada pengerjaan poin C ini kita ingin mencari selisih dari nilai eksak dan nilai hampiran. Kita akan menggunakan persamaan error karena kita akan mencari selisih errornya. Error sama dengan nilai hampiran dikurang nilai eksak, yang dimana tadi kita ketahui nilai hampiran dan nilai eksak bernilai 13,531. Dan jika kita memasukkan nilainya, error sama dengan 13,531 dikurang 13,531 sama dengan selisih error sama dengan 0. Jadi, selisih error antara nilai hampiran dan nilai eksak adalah 0 liter. Hasil estimasi hampiran linear sama dengan nilai eksak. Pada bagian 2, yaitu menghitung total jarak tempuh. Pertanyaannya yang D, jika Vt merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara implisit bentuk dari fungsi tersebut. Maka rumus menunjukkan Vt dikurang V1 sama V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1 dikalikan dengan T ditambah T1. Kemudian interval pada titik 0,0 dan 0,5,40, maka Vt dikurang 0 sama dengan 40 dikurang 0 dibagi 0,5 dikurang 0 dikali T dikurang 0,
maka VT 40 dibagi 0,5 dikali T sama dengan 80T. Maka 0,0 ini dihasil dari T dihasil dari 0,5. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada bagian E, yaitu gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan. Nah, rumus yang kami gunakan yaitu jarak sama dengan integral A sampai B VT dikali DT. Maka untuk mencari jarak total yaitu kita menggunakan bentuk-bentuk eksplisit yang sudah kita dapatkan di poin D, itu kita tambahkan semuanya. Maka bentuk integralnya akan seperti berikut ini. Jadi selanjutnya dari bagian F, kan sudah diketahui waktunya sama kecepatannya ini dari soal. Waktunya itu yang pertama T1 0, T2 nya 0,5, T3 nya 1, T4 nya 1,5, T5 nya 2. Selanjutnya masuk ke step pertama, itu mencari delta XK nya. Delta XK itu 2 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 0,5. Lanjut ke step keduanya yaitu XK. XK ini diketahui kecepatannya itu dari soal. K1 itu 0, K2 nya 40, K3 nya 70, K4 nya 50, K5 nya 0. Selanjutnya di step ketiga mencari ringan kanan. Ini ada T sampai T hingga sigma NX K sama dengan 1 F dikali XK kali delta K. Dengan ini dimasukkan nilainya 0,5 dikali 0 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 0, itu kecepatannya. Dengan 0,5 dikali 160 sama dengan 80 km per jam. Jadi perbandingan di poin E dan poin F itu sama-sama 80. Informasi yang diperoleh menentukan dengan dua konsep turunan dan integral. Yang pertama, aproksimasi linear atau turunan, menghitung nilai hampiran suatu fungsi dari konsumsi bahan bakar di sekitar suatu titik menggunakan garis singgung atau fungsi linear yang melibatkan perhitungan turunan pertama C aksen A. Yang kedua, perhitungan jarak atau integral. Jarak total merupakan integral definit dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Yang ketiga, ketepatan aproksimasi. Melalui perhitungan error pada masalah konsumsi bahan bakar, kami melihat bahwa aproksimasi linear di titik A 140 memberikan hasil yang sangat akurat, yaitu error 0. Untuk estimasi di jarak 148 menunjukkan bahwa fungsi konsumsi bahan bakar C atau jarak memiliki kelengkungan yang sangat kecil di sekitar jarak 140, atau bahwa jarak 148 sangat dekat dengan titik aproksimasi A 140. Yang terakhir, menentukan konversi dan satuan integral kecepatan menghasilkan jarak dari kilometer per menit. A. Konsumsi bahan bakar eksak. Untuk jarak J sama dengan 148 km, konsumsi bahan bakar eksak yang dibutuhkan adalah 13,531 liter. B. Estimasi konsumsi bahan bakar menggunakan hampiran linear. Estimasi konsumsi bahan bakar dilakukan menggunakan hampiran linear di sekitar titik A sama dengan 140. C. Analisis galat atau error. Galat didefinisikan sebagai nilai mutlak dari selisih antara nilai hampiran dan nilai eksak. Berdasarkan hasil perhitungan, selisih atau galat antara nilai hampiran dan nilai eksak adalah 0 liter, yang berarti estimasi hampiran linear sangat akurat atau sama dengan nilai eksak.
Bagian 2, analisis jarak tempuh dengan fungsi kecepatan v dalam kurung T. Jarak diperoleh dari integral fungsi kecepatan v dalam kurung T terhadap waktu, yaitu integral dari 0 sampai 2,0. Jarak total diperoleh dengan mengintegrasikan fungsi kecepatan v dalam kurung T terhadap waktu. Integral tersebut kemudian dipecah sesuai dengan interval fungsi v dalam kurung T. Pemecahan integral. Jarak sama dengan integral dari 0 sampai 0,5 dengan fungsi 80T terhadap T. Ditambah integral dari 0,5 sampai 1 dengan fungsi 60T ditambah 10 terhadap T. Ditambah integral dari 1 sampai 1,5 dengan fungsi minus 40 ditambah 110 terhadap T. Dan ditambah integral dari 1,5 sampai 2 dengan fungsi minus 100T ditambah 200 terhadap T. Hasil integral atau jarak. Integral pertama pada interval 0 lebih kecil atau sama dengan T dan T lebih kecil atau sama dengan 0,5 menghasilkan jarak sebesar 10 km. Integral kedua pada interval 0,5 lebih kecil atau sama dengan T dan T lebih kecil atau sama dengan 1 menghasilkan jarak sebesar 27,5 km.